Film berawal di sebuah gurun Spanyol, kemudian kita diperkenalkan dengan Vicky, seorang ketua mafia paling berpengaruh di wilayah ini. Terlihat Vicky dan tangan kanannya, bersiap akan menghabisi 3 orang gangster, yang berasal dari Australia, yang telah berani menyusup ke wilayah Vicky. 2 orang dari gangster tersebut, berhasil Vicky bantai, sedangkan gangster yang terakhir, dengan sigap memberontak, dan berhasil melarikan diri. Setelah cukup jauh berlari, sang gangster yang kelelahan, memutuskan singgah ke sebuah bar. Si gangster Australia ini, diketahui bernama Darko. Di dalam bar tersebut, perhatian Darko tertuju, pada seorang gadis cantik, yang diketahui bernama Tina. Darko yang kehausan, lantas memesan bir kepada si bartender. Cheers, Biggies. Hablo inglés. Tak lama berselang, si bartender ditelepon oleh Vicky. Ternyata si bartender ini, adalah antek-antek, si ketua mafia tersebut. Vicky memberitahu si bartender, bahwa dirinya sedang memburu, seorang gangster dari Australia. Dengan ciri-ciri kulit putih, berambut pirang, dan memakai baju pantai. Si bartender lantas memberitahu, kalau gangster yang tengah Vicky buru, sedang berada di dalam barnya. Mengetahui akan hal itu, Vicky lantas menugaskan si bartender, untuk menghabisi Darko sekarang juga, sehingga baku hantam, terjadi di dalam bar tersebut. Come on, keep going. Di tengah baku hantam yang semakin sengit, Sally lantas memberi Darko sebilah pisau. Sebagai senjata untuk melawan para anggota mafia, yang terus saja berdatangan. Namun karena kalah jumlah, pada akhirnya, Darko berhasil mereka lumpuhkan. Setelah itu, si bartender bersiap akan menghabisi Darko. Akan tetapi, Tina berhasil menghalanginya, dan meminta para anggota mafia, untuk berhenti mengeroyok Darko. Señora. Tanpa disangka, para anggota mafia ini, patuh pada perintah Tina. Karena ternyata, Tina adalah putri si ketua mafia, yaitu Vicky. Setelah itu, Tina bergegas membawa Darko pergi, dari bar tersebut. Di dalam perjalanan, Darko lantas bertanya, kenapa Tina mau menolong dirinya. Tina lantas menjawab, kalau dirinya salut dengan keberanian Darko, yang tidak pantang menyerah, melawan para anggota mafia yang mengeroyoknya. Mendengar hal itu, Darko lantas mengatakan, kalau ia juga salut, dengan keberanian Tina, yang mampu menghentikan kelompok mafia tersebut. Tina lantas mengatakan, kalau mereka tidak patuh dengan dirinya, mereka hanya patuh kepada ibu Tina, yaitu Vicky. Sepertinya Darko dan juga Tina, sudah mulai saling jatuh hati. Sejak hari itu, Darko dan Tina semakin dekat. Dan bahkan, keduanya sudah resmi berpacaran. Untuk membuktikan cintanya yang tulus, Darko bahkan sampai rela, mentato nama Tina di jari tangannya. Walaupun Darko sadar, kalau kekasihnya ini, adalah ketua mafia, yang menaruh dendam kepadanya. Pada suatu hari, Tina mengutarakan keinginannya, untuk mengenalkan Darko kepada sang ibu, yaitu Vicky. Tina ingin hubungan mereka berdua, dibawa ke jenjang yang lebih serius, alias menikah. Mendengar hal itu, Darko pun tidak masalah, jika harus bertemu dengan Vicky, yaitu ibu Tina. Meskipun Darko dan Vicky, pernah terlibat masalah di masa lalu. Darko siap berdamai dengan Vicky, dan meminta restu untuk menikahi putrinya. Singkat cerita, Darko bertemu dengan Vicky. Darko pun meminta maaf, karena setahun yang lalu, ia pernah menghabisi tangan kanan Vicky, di dalam wilayahnya sendiri. Pada akhirnya, Vicky pun bersedia memaafkan Darko, dan melupakan masalah yang pernah terjadi, antara mereka berdua di masa lalu. Or maybe to run away. Quiere que vayas. And yet, but... Kemudian, Darko meminta restu kepada Vicky, untuk melamar putrinya, yaitu Tina. Darko mengatakan, kalau dirinya, sangat tulus menyayangi Tina. Menanggapi hal itu, Vicky lantas mengatakan, ia tidak pernah menginginkan menantu, yang merupakan seorang gangster. Namun demi kebahagiaan putrinya, Vicky pun bersedia, merestui hubungan putrinya bersama Darko. Tapi dengan catatan, Darko harus bekerja untuk dirinya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Mendengar syarat tersebut, Darko pun langsung menyanggupinya.
Artinya mulai sekarang, Darko dan juga Tina sudah resmi bertunangan. With all due respect, your daughter. Di keesokan harinya, Darko mulai bekerja untuk Vicky, yaitu merampok uang ketua mafia di dalam markas si ketua mafia itu sendiri. Pada misi pertamanya ini, Darko tidak bergerak sendiri. Ia didampingi si calon istri, yaitu Tina, yang bertugas sebagai supir antar jemput. Setelah uang tersebut berhasil Darko rampok, ia dan Tina bergegas kabur. Di dalam pelarian mereka, Vicky dan Tina tampak sangat senang, karena misi perampokan ini berjalan sesuai rencana. Yang mana hal ini, tentu akan membuat Vicky, yaitu si calon mertua, semakin bisa menerima Darko, sebagai calon menantunya. Namun di luar dugaan, kelompok mafia ternyata memburu mereka, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak. Prende Spanyol Canguro de Ojo Azul. Alhasil, Darko pun tertembak, hingga sempat tak sadarkan diri. Berada di dalam posisi terpojok, Tina memutuskan membawa Darko bersembunyi di dalam semak-semak. Namun tak lama kemudian, anggota kelompok mafia ini berhasil menemukan keberadaan Tina dan Darko. Tina lantas melakukan perlawanan, hingga pada akhirnya, para anggota mafia tersebut berhasil saling ratakan. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju pulang. Adegan pun berpindah, pada beberapa hari kemudian. Vicky membawa Darko dan Tina ke sebuah kawasan untuk mengajari mereka berdua cara menyiksa seorang musuh. Vicky yang seorang ketua mafia brutal, tanpa ragu menghabisi musuhnya tersebut, meskipun si musuhnya itu sudah memohon ampun. Setelah puas melakukan aksi brutalnya, Vicky lantas meninggalkan si musuh yang dalam keadaan sekarat. Tak terasa sudah lebih dari 3 bulan, Darko bekerja untuk Vicky, yaitu merampok uang kelompok mafia, yang menjadi saingan bisnis Vicky. Namun sampai saat ini, belum terlihat tanda-tanda, kalau Vicky akan menikahkan Darko dan Tina. Shoot the boy! Shoot the boy! Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Darko lantas memberanikan diri untuk bertanya kepada si ketua mafia, kapan dirinya dan Tina akan dinikahkan. Menanggapi itu, Vicky dengan entengnya menjawab, kalau pernikahan Vicky dan juga Tina tidak akan pernah terjadi. Vicky sama sekali tidak pernah berniat menikahkan putri sematawayangnya kepada pembunuh bayaran miskin seperti Darko. Selama ini, Vicky hanya memanfaatkan skill Darko dalam merampok kelompok mafia yang menjadi saingan bisnis Vicky. Dan setelah semua misi dari Vicky telah berhasil Darko selesaikan, maka Vicky tidak membutuhkan jasa Darko lagi. Vicky mengatakan kalau dirinya bisa saja menghabisi Darko saat ini juga. Namun Vicky enggan melakukan itu dan masih mau berbalik hati, membiarkan Darko pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi. Apabila Darko berani mendekati putrinya lagi, maka Vicky tidak akan segan-segan melenyapkan nyawa Darko. Mendengar hal ini, tentu Darko merasa sangat kecewa karena Vicky mengingkari janjinya sendiri. Padahal sejauh ini, Darko rela mempertaruhkan nyawa untuk membuktikan diri bahwa ia sangat tulus menyayangi Tina. Namun Vicky tidak peduli dan memberi Darko waktu 1 hari untuk pergi dari kehidupan putrinya dan jangan pernah kembali lagi. You think that is? Because Your life would be like. I prefer doing. Akan tetapi, Darko malah mengabaikan ancaman serius dari Vicky. Darko nekat menemui Tina dan menceritakan semua yang terjadi. Darko lantas mengajak Tina untuk melarikan diri bersamanya. Tina yang memang sangat menyayangi Darko, tanpa ragu menerima ajakan dari sang kekasih. Meskipun itu berarti, Tina harus menentang ibunya sendiri. Namun sebelum meninggalkan kota ini, Tina berharap bahwa Darko akan menikahi dirinya terlebih dahulu. Karena dari dulu, Tina selalu bermimpi bisa menikah di kota kelahirannya ini. Darko pun setuju, hingga mereka berdua sepakat akan menikah besok hari di tengah padang gurun. Just gonna find us, and if she doesn't, we don't have any other option. This is your last one. Di keesokan harinya, terlihat Darko dan seorang pendeta
tengah menunggu kedatangan Tina untuk melangsungkan pernikahan mereka. Sedangkan Tina sendiri sudah bersiap akan berangkat. Kemudian Vicky datang dan berusaha mencegah putrinya. Namun Tina tidak peduli dan bergegas meninggalkan rumah. Ternyata sebelum itu, Vicky sudah menugaskan para anak buahnya untuk menemukan Darko dan menghabisinya. Singkat cerita, para anak buah Vicky sampai ke tengah gurun dan langsung melepaskan tembakan beruntun hingga menyebabkan si pendeta tewas. Beruntung Darko masih selamat, dan di saat yang bersamaan, Tina menghampiri Darko, namun inilah yang terjadi. Tina tewas tertembak para anak buah Vicky, yang membuat Darko sangat terpukul sekaligus marah. Sebelum melarikan diri, Darko berjanji di depan jasad Tina, kalau dirinya akan menuntut balas, membantai Vicky, dan kelompoknya satu persatu. 4 tahun telah berlalu, akan tetapi, Darko masih belum bisa melupakan Tina. Sampai saat ini, Darko masih belum berhasil balas dendam atas kematian kekasihnya tersebut. Karena Vicky dan kelompoknya telah berpindah markas yang tidak diketahui di mana alamat lokasinya. Untuk mengusir kesepiannya, Darko kerap menghubungi bar milik kedua sahabatnya, yaitu Taylor dan Johnny. Kicking out these frat boys before they're drunk enough to tip, Papi. There he is. Di keesokan paginya, di saat mencoba untuk tidur, Darko diserang oleh seorang pria yang diketahui bernama Mickey. Akan tetapi, Darko berhasil melumpuhkannya. Ternyata Mickey adalah sahabat lama Darko, yaitu seorang pembunuh bayaran. Setelah itu, Mickey menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk memberitahu bahwa ternyata selama ini Tina masih hidup. Akan tetapi, Vicky menyembunyikannya di sebuah markas yang dijaga ketat oleh ratusan anggota mafia bersenjata. Too early. Ow! Ow! I'm gonna take you to her. You back working for Victoria? Mengetahui akan hal itu, tentu membuat Darko sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka, sang kekasih ternyata masih hidup. Darko pun berjanji, akan mendatangi markas Vicky, untuk menculik Tina. Menanggapi itu, Mickey pun mengatakan, kalau Darko, tidak mungkin bisa bertindak sendiri. Karena markas Vicky, dijaga ratusan orang bersenjata lengkap. Darko tentu membutuhkan pasukan, dan persenjataan lengkap juga. Dan atas nama persahabatan mereka, Mickey pun siap menolong Darko. How can you spend that kind of money down here without getting noticed? What? Setelah itu, Darko langsung menghubungi Taylor dan Johnny, meminta kedua adik-beradik tersebut untuk datang ke rumahnya sekarang juga. Rupanya Darko berniat merekrut Taylor dan Johnny dalam misi menjemput Tina yang dikurung di markas Vicky. Mengetahui akan hal itu, tentu Taylor dan Johnny bersedia menolong sahabat mereka, yaitu Darko. Sis? Go. Why do we have to go? Singkat cerita, Taylor dan Johnny tiba di rumah Darko. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berempat langsung beraksi, yaitu menyambangi markas Vicky untuk menyelamatkan Tina. Misi ini dipimpin langsung oleh Mickey, karena hanya Mickey saja yang tahu di mana lokasi markas Vicky. Sebelum meluncur ke sana, Darko harus menemui teman lamanya untuk mengambil perlengkapan senjata yang dulu pernah Darko titipkan. At my bar, that Javi said had guns. I see. They were great. I don't know, maybe the old lady wants to diversify. Setibanya di rumah si teman, Darko langsung meminta persenjataannya yang dulu pernah ia titipkan. Si teman mengatakan, sebaiknya Darko berwaspada, terutama kepada Mickey, yang seorang pembunuh bayaran. Karena tidak hanya Darko yang sedang memburu Vicky. Akan tetapi, Vicky juga sedang memburu Darko dengan menugaskan beberapa orang pembunuh bayaran profesional. Si teman curiga, kalau mungkin saja, Mickey adalah salah satu pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Vicky untuk menghabisi Darko. Mendengar hal itu, Darko pun meminta si teman untuk tidak perlu cemas. Darko mengatakan, kalau Mickey adalah sahabat baiknya, yang tidak akan mungkin berkhianat.
Bahkan sebaliknya, Mickey bersedia membantu Darko dalam menyerbu markas Vicky. You never know. You know whose history. I'm gonna help you. It isn't life, Ramon. Setelah itu, si teman membawa Darko ke gudang penyimpanan senjata milik Darko yang selama ini ia rawat dengan baik. Everything. Okay, look. Saat hendak menuju keluar, Darko mendapati para sahabatnya sedang diancam oleh geng rampok. Geng rampok tersebut memaksa Darko menyerahkan perlengkapan senjatanya. Akan tetapi, inilah yang terjadi. I don't know, what are we supposed to do? Pembunuh bayaran utusan Vicky muncul, sehingga terlibat baku tembak bersama dengan Darko CS. Di tengah baku tembak sengit tersebut, si teman meminta Darko CS untuk melarikan diri dari sana. Sedangkan si pembunuh bayaran tersebut, si teman akan menghadapinya seorang diri. Tak lama setelah Darko CS berhasil kabur, si pembunuh bayaran utusan Vicky berhasil dilumpuhkan oleh teman Darko. Namun semenit kemudian, si pembunuh bayaran ini bangkit kembali. Karena ternyata, si pembunuh bayaran ini memakai rompi anti peluru. Si pembunuh bayaran enggan meladeni si teman, karena target utama yang harus ia habisi, tak lain adalah Darko. Kemudian si pembunuh bayaran lanjut memburu Darko CS yang sedang mengarah ke markas baru Vicky. Karena hari sudah mulai gelap, Johnny lantas mengajak Darko bermalam di rumah kakeknya. Johnny meminta Darko agar tidak perlu khawatir, karena kediaman kakeknya berada di sebuah kawasan terpencil. Sehingga bisa dipastikan, para pembunuh bayaran utusan Vicky tidak mungkin bisa menemukan keberadaan mereka. Mendengar hal itu, akhirnya Darko CS setuju bermalam di kediaman kakek Johnny. Heaven. Generator situation. Setibanya di rumah si kakek, Johnny lantas menugaskan Taylor dan Mickey menyalakan generator penerangan yang berada di gudang sebelah. Sementara Johnny dan Darko akan beristirahat di ruang utama. Want to know a lot about generators. Akan tetapi, Mickey dan Taylor gagal menyalakan mesin generator yang sudah rongsok dan mulai rusak. Taylor yang penasaran, lantas bertanya kepada Mickey, kenapa Darko rela mempertaruhkan nyawa hanya demi seorang gadis? Mickey menjawab, bagi Darko sendiri, Tina bukanlah seorang gadis biasa, tetapi seorang gadis spesial yang kerap menyelamatkan nyawa Darko. Selain itu, Darko dan Tina adalah pasangan yang serasi, yang sama-sama pemberani dan brutal. I said it wasn't. That didn't sit well with her. I would have done it. Something you show up for. Di tengah obrolan mereka, Mickey pun menyadari kedatangan si pembunuh bayaran tadi bersama dengan kelompoknya. Darko juga menyadari kedatangan mereka, yang mana hal ini membuat Darko sedikit keheranan. Bagaimana bisa pembunuh bayaran tersebut mengetahui lokasi keberadaan mereka yang berada di kawasan terpencil? Sehingga baku tembak sengit kembali terjadi. Di suatu kesempatan, Mickey sempat berduel dengan si pembunuh bayaran. Di saat Mickey bersiap akan menghabisi si pembunuh bayaran, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ternyata Taylor adalah antek-antek Vicky yang membocorkan alamat lokasi ini kepada para pembunuh bayaran tersebut. Tak lama kemudian, Darko pun berhasil menghabisi para pembunuh bayaran tersebut, meskipun dirinya juga terluka cukup parah. Namun malangnya, dalam baku tembak ini, Johnny juga harus terkorban bersama dengan Mickey. Kemudian Taylor datang, sembari membawa telepon rumah, yang sudah terhubung langsung ke Vicky. Vicky mengatakan kepada Darko, kalau sebenarnya, Tina sudah memiliki seorang putra, yang merupakan darah daging Darko. Namun Vicky akan memastikan, kalau Darko tidak akan pernah bertemu dengan anaknya tersebut. Karena Vicky akan menugaskan Taylor, untuk menghabisi Darko, yang sedang dalam keadaan terluka.
Mengetahui akan hal itu, Darko hanya bisa menangis, karena telah gagal menjemput Tina, dan juga putra sematawayangnya. Sembari menangis, Taylor pun meminta maaf, karena terpaksa melakukan hal ini. Demi uang imbalan dari Vicky, untuk membayar hutang Taylor, yang terlilit hutang pinjol. Setelah itu, Taylor pun langsung menghabisi Darko. Kemudian, film pun selesai. Buenas noches, amigo.